Di sebuah sudut kota Pekanbaru, berdiri megah sebuah bangunan bercorak arsitektur Melayu yang anggun dan penuh makna. Museum Sang Nila Utama, sebuah tempat yang bukan sekedar menyimpan artefak masa lalu, tetapi menjadi saksi bisu perjalanan panjang budaya dan peradaban Melayu di bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau. Museum ini diresmikan pada tahun 1991 oleh pemerintah Provinsi Riau sebagai bentuk nyata komitmen untuk melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya Melayu kepada generasi sekarang dan mendatang. Nama Sang Nila Utama diambil dari tokoh legendaris Melayu, seorang bangsawan dari Sriwijaya yang dikenal sebagai pendiri kerajaan Singapura pada abad ke-13. Pilihan nama ini bukan tanpa alasan. Ia menjadi simbol penting akan hubungan sejarah Riau dengan mendunia Melayu yang lebih luas. Bangunan museum ini dibangun dengan gaya arsitektur Melayu tradisional, ornamen ukiran kayu, dan nuansa warna kuning serta emas yang melambangkan keagungan dan kehangatan budaya setempat. Setiap sudutnya dirancang bukan hanya sebagai ruang pameran, tetapi juga sebagai ruang belajar dan kontemplasi. Sebelum kita melangkah lebih dalam, marilah kita perhatikan bangunan museum ini dari luar. Sekilas, ia mungkin tampak seperti rumah adat biasa. Namun jika kita amati lebih seksama, kita akan menemukan bahwa seluruh struktur bangunan ini adalah simbol kebesaran budaya Melayu. Atapnya berbentuk limas bersusun, khas rumah tradisional Melayu Riau. Warna dominan kuning, keemasan, tidak dipilih sembarangan. Dalam budaya Melayu, warna kuning melambangkan martabat, kebangsawanan, dan kemuliaan. Di bagian dinding dan pilarnya terdapat ukiran rumit berupa motif awan larat, pucuk rebung, dan bunga tanjung, yang semuanya syarat dengan makna filosofis. Motif pucuk rebung, misalnya, melambangkan pertumbuhan, harapan, dan kemajuan. Ia mengajarkan bahwa manusia harus terus belajar, berkembang, dan bertumbuh dalam kebaikan. Sementara awan larat menggambarkan kelangsungan dan kesinambungan hidup yang tidak pernah putus, seperti aliran sungai yang tiada henti. Begitu memasuki ruang pertama, kita disambut oleh ruang etnografi, yaitu ruang yang berisi benda-benda peninggalan budaya masyarakat Melayu Riau. Di ruangan ini, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana masyarakat Melayu Riau berpakaian, berinteraksi, dan berkarya. Di bagian kanan ruangan terdapat koleksi pakaian adat Melayu Riau, seperti baju kurung teluk belanga untuk pria dan baju kebaya labu untuk wanita. Kain songket yang digunakan pada pakaian ini ditenun dengan benang emas, dan setiap motifnya mengandung makna tertentu. Misalnya, motif naga bertarung melambangkan keberanian dan kekuasaan, sementara motif bunga cengkih mencerminkan kehalusan budi dan kesederhanaan. Di sisi lain ruangan, kita bisa melihat alat musik tradisional seperti gambus, alat musik petik yang menjadi instrumen utama dalam pertunjukan musik zapin. Ada pula rebana, marwas, dan gendang ibu. Semuanya berfungsi mengiringi tarian, nyanyian, bahkan zikir dalam acara keagamaan.
Tak hanya itu, ada juga peralatan dapur seperti lesung penumbuk padi, tempayan air, dan tikar pandan yang dulu digunakan sehari-hari oleh masyarakat desa. Semua ini menunjukkan bahwa meski hidup sederhana, masyarakat Melayu punya kehidupan sosial dan budaya yang sangat kaya dan teratur. Di ruang berikutnya, kita diperkenalkan pada koleksi senjata tradisional masyarakat Melayu. Di balik bentuknya yang tajam dan fungsinya yang bersifat pertahanan, senjata-senjata ini justru menyimpan nilai-nilai luhur. Keris Melayu Riau, misalnya, bukan hanya alat untuk bertarung. Keris dipercaya memiliki roh atau semangat. Ia disakralkan, dijaga, bahkan dimandikan dalam ritual tertentu. Di beberapa keris tua, terdapat ukiran pada bilah yang menunjukkan asal-muasal dan tujuan pembuatannya. Ada keris yang khusus dibuat untuk upacara pengangkatan raja, ada pula yang hanya boleh dipakai oleh panglima perang. Selain keris, ada tombak bermata dua, badik bugis, dan parang panjang. Semua disimpan dalam kondisi sangat baik. Menariknya, senjata ini dulunya juga menjadi simbol identitas. Seorang lelaki Melayu tidak dianggap dewasa jika belum memiliki badi atau keris. Karena itu, ia menunjukkan bahwa ia siap bertanggung jawab dan menjaga kehormatan. Salah satu bagian paling istimewa dari museum ini adalah koleksi naskah kuno beraksara Jawi. Tulisan Jawi adalah bentuk tulisan Arab yang telah diadaptasi untuk menulis bahasa Melayu sejak abad ke-14. Di balik kaca, kita bisa melihat naskah-naskah seperti Hikayat Si Miskin, Syair Perahu, dan Petuah dari Tuan Guru Haji yang berisi nasihat moral dan etika hidup. Naskah-naskah ini ditulis tangan dengan sangat rapi, menggunakan tinta alami yang dibuat dari getah pohon dan arang. Kertasnya pun bukan kertas biasa, melainkan kertas daluang, terbuat dari kulit pohon saeh dan dikenal tahan lama. Dari naskah-naskah ini kita belajar bahwa budaya Melayu telah mengenal filsafat, hukum, dan tata sosial jauh sebelum kedatangan kolonial. Mereka sudah menulis, berpikir, dan menyusun sistem kehidupan berdasarkan adat dan agama. Namun museum ini bukan hanya menyimpan benda mati, ia juga menjadi tempat yang hidup. Tempat di mana budaya Melayu diajarkan kembali pada generasi muda. Hampir setiap pekan, museum ini mengadakan kegiatan edukatif seperti lomba pantun, pelatihan membaca aksara Jawi, demonstrasi menenun songket, hingga pementasan seni zapin. Museum Sang Nila Utama adalah lebih dari sekedar bangunan. Ia adalah penjaga ingatan kolektif masyarakat Riau. Melalui benda-benda bisu yang disimpannya, museum ini berbicara tentang jati diri, tentang nilai-nilai luhur, dan tentang warisan yang harus dijaga. Di tengah arus modernisasi yang deras, tempat seperti Museum Sang Nila Utama menjadi penyeimbang, mengingatkan kita semua bahwa untuk melangkah ke masa depan, kita tak boleh lupa dari mana kita berasal.